Kali ini kita akan membahas masih pada pendahuluan elektrostatika. Namun yang akan kita bahas adalah materi tentang hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini kita beranjak dulu dari sebuah kasus. Misalnya kita bisa meletakkan suatu muatan titik dengan muatan Q pada suatu tempat yang sederhana, kemudian kita buatkan suatu permukaan yang mengelilingi muatan titik itu. Nah, tentu muatan ini bukan muatan yang permukaan ini bukan permukaan yang nyata, tapi kita sebut sebagai permukaan matematis gitu ya. Nah, permukaan ini kita sebut sebagai permukaan S, atau sering juga disebut sebagai permukaan Gaussian. Nah, kalau kita kemudian pada suatu elemen permukaan itu kita buatkan potongan elemen permukaan seperti ini, tentu saja dua dimensi dia, dan tentu saja karena ini sembarang ya elemennya, maka permukaan, ingat ya, permukaan itu luasan itu bukan skalar, tapi adalah vektor. Vektor berarti dia memiliki arah. Arahnya yang mana? Jadi kalau ada permukaan, arahnya adalah yang tegak lurus terhadap bidang permukaan. Nah, makanya N inilah sebagai arahnya. Nah, jadi inilah muatannya, ini adalah permukaannya. Jadi permukaannya seperti itu. Kemudian inilah elemennya saja. Nah, sekarang perhatikan, karena ini adalah elemen dari permukaan itu, dan ingat bahwa dalam pembahasan hukum Coulomb sudah kita ketahui bahwa arah medan, andaikan muatannya inilah muatan positif, maka dia mengarah ke luar, ke arah menjauhi dari muatan ini. Nah, kemudian bisa diperhatikan bahwa antara normal ini, bidang permukaan ini, dengan arah medan listrik itu memiliki sudut theta. Nah, sehingga kalau kita proyeksi N ke arah E, atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip vektor perkalian dot, bahwa perkalian dot itu adalah proyeksi, maka untuk mendapatkan proyeksinya kita bisa dotkan antara N dan E. Nah, tentu saja di sini juga kita mengenal ada suatu, karena ini adalah elemen luasan, maka kita mengenal ada suatu sudut. Nah, sudutnya ini bukan sudut biasa, tetapi dia adalah sudut ruang, disebut sebagai d omega. Kenapa d omega? Karena ini adalah ds gitu ya. Nah, semoga kebayang ilustrasinya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Jika kita panggil lagi terkait dengan hukum Coulomb pada suatu muatan titik, maka medan listriknya itu didapatkan dengan E seperempat pi epsilon 0 Q X min X1 per X min X1 pangkat 3 besarnya. Tetapi kalau misalnya kita ambil muatan sumbernya Q-nya itu ada di pusat koordinat, maka tentu saja X-nya ini adalah 0, sehingga yang tersisa adalah R saja. Sehingga kita bisa tuliskan E-nya itu adalah seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat R arah gitu ya. Jadi kalau misal kita taruh dia di pusat koordinat. Nah, sekarang kita akan lakukan sesuatu yang menarik di sini. Perhatikan, jika kita kalikan dot antara E dan N tadi, berarti yang di kanan ini ada perkalian dot antara E dan N. Yang di kiri E dot N, maka yang di kanan ada perkalian dot antara R arah dot N. Nah, perhatikan di gambar sebelumnya, R arah itu adalah arah dari E-nya, bukan? Nah, karena arah dari E-nya itu berarti bahwa kalau N dot R, karena merupakan sama-sama vektor satuan, besarnya sama-sama 1, maka nilainya hanya tersisa cos theta. Ingat, perkalian dot adalah besar vektor pertama dikali besar vektor kedua dikali dengan cosnya. Maka dari itu, ketika ini dikalikan dengan dot N, maka yang ruas kiri tersisa E dot N, maka yang kanan itu akan tersisa cos theta saja gitu ya, cos theta saja.
Karena kenapa? Karena R arah di dot dengan N arah itu dia hasilnya adalah cos theta karena besarnya sama-sama 1. Sehingga E dot N menjadi 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat cos theta. Nah, kemudian kita akan integralkan kedua ruas ini. Ini ya teknik aja, kita integralkan kedua ruas ini dengan integral tertutup, maka kita mendapatkan integral pada suatu permukaan tertutup ya. E dot N dA sama dengan integral 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat cos theta dA. Maka dari sini dengan kita melakukan suatu kajian matematis, ya ini sederhana sebenarnya. Maka dari gambar tadi kalau kita buatkan bahwa cos theta dA itu tiada lain adalah R kuadrat dikali dengan sudut ruangnya. Jadi kalau misalnya di sudut datar, maka suatu busur itu dicari dengan R dikali dengan sudutnya. Kalau elemen busur berarti ds ya. Kalau misalnya S itulah busur, maka ds adalah R dikali d theta. Tetapi karena ini adalah permukaan, maka kita dapatkan ini ada d omega, maka itu dikali dengan R kuadrat. Nah, kalau kita substitusi cos theta dA nya itu dengan R kuadrat d omega, maka kita dapatkan bahwa integral E dot N dA itu adalah integral 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali R kuadrat d omega. Nah, otomatis R kuadratnya ini bisa saling meniadakan. Nah, kalau sudah didapat seperti ini, maka sisanya adalah ini 1/4 pi epsilon 0 Q integral permukaan dari d omega. Nah, tentu saja secara sederhana integral permukaan dari suatu sudut ruang itu kan besarnya adalah 4pi. Nah, berarti kalau ini hasilnya adalah 4pi, berarti 4pi nya ini hilang, sehingga sisa adalah Q per epsilon 0. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi apa? Integral permukaan E dot N kali dA itu sama dengan Q per epsilon 0. Dengan dA ini adalah elemen luasan dari permukaan Gauss itu. Nah, persamaan ini sering disebut sebagai hukum Gauss, tapi dalam bentuk integralnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita gunakan, kalau tadi kan masih muatannya itulah Q per epsilon 0, muatannya itulah muatan yang titik. Tetapi kembali lagi, bagaimana kalau muatannya adalah muatan yang kontinu, maka kita harus mengintegralkan suatu muatan dq, elemen muatan dq itu terhadap volume, sehingga integral dq. Ini caranya sama dengan konsep di hukum Coulomb pada video sebelumnya. Nah, jadi terus kemudian kalau kita kalikan ini dengan d pangkat 3x per d pangkat 3x, maka di bagian sini kita mengenal akan ada rapat muatan, yaitu muatan persatuan volume. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan bentuk yang lebih elegan, yaitu integral E dot N dA itu sama dengan 1 per epsilon 0 integral rho dv atau d3x. Nah, jadi ini juga bentuk dari hukum Gauss dalam bentuk integralnya, tetapi untuk suatu muatan yang terdistribusi secara kontinu dalam suatu benda atau partikel yang bermuatan tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah ada integral tertutup terhadap suatu permukaan dan ada perkalian dot di sana. Nah, kalau kita gunakan teorema Gauss gitu ya, jadi bahwa kita bisa dapatkan, nah perhatikan di sini bahwa integral A dot N dA itu akan sama dengan integral gradien A tapi integralnya terhadap volume. Kalau ini kan integral terhadap luasan tapi integral tertutup, maka bisa dicari dengan menggunakan integral biasa terhadap suatu volume. Nah, kalau yang ini kemudian kita substitusi ke dalam bentuk integral tadi, maka dengan mudah kita akan dapatkan bahwa integral yang ini, yang tadi E dot N tadi, menjadi divergensi dari
E D3X, integral terhadap volume. Nah, dari bentuk hukum Gauss dalam bentuk integral tadi, sehingga kita bisa tuliskan ini integral terhadap volume ini, ya kan? Berarti bahwa divergensi dari E itu tiada lain sama dengan 1/epsilon 0 rho. Nah, ini juga merupakan hukum Gauss, tetapi dalam bentuk diferensialnya. Gitu. Jadi di sini dapat kita baca bahwa divergensi dari E itu adalah rho per epsilon 0, atau dengan kata lain dapat dibaca bahwa karena inilah divergensi ya, maka kalau ada suatu rapat muatan, maka itu menghasilkan suatu medan listrik. Nah, medan listriknya ini itu dia tidak berotasi, tetapi dia mengarah ke luar seperti itu, sesuai dengan sesuai dengan makna dari divergensi ini, ya. Artinya sekali lagi bahwa jika ada suatu sumber muatan akan menghasilkan suatu medan listrik. Oke, sampai di sini saya kira jelas. Sekian dulu penjelasan untuk hukum Gauss ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.